Action. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya yang kita lagi di itu sangat luas ternyata, nggak cuma tanam, panen, sama perawatan gitu. Nggak ternyata. Ya emang dunia itu nggak tentang akademis aja, nggak tentang kita sekolah, kita kuliah, ternyata luas. Malah justru kalau kita memanfaatkan sesuatu dari pandemi ini malah sebenarnya luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami di Apa Aja Radio tentunya. Dan ngomong-ngomong, malam hari ini saya bertemu kembali dengan Bang Irzan. Dan halo semuanya, dan malam hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat memusingkan dan ada beberapa persen menyenangkan juga, yaitu dampak anak-anak sekolah dan anak mahasiswa-mahasiswi karena COVID 2 tahun ini. Dan kita akan ngobrolin bersama Bang Irzan hari ini. Halo Bang Irzan. Malam, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Gimana menurut Bang Irzan? Kan Bang Irzan termasuk masih pelaku. Bukan pelaku ya. Pelaku di dunia akademik, maksudnya pelajar, mahasiswa. Ngomong-ngomong, kalau masalah pandemi 2 tahun ini, kita ibaratnya anak-anak mahasiswa atau yang masih duduk di bangku sekolah putih abu-abu ibaratnya, itu di mana itu? Seneng libur terus atau malah pusing apa malah gimana? Kalau saya lihat sih, kalau aku analisis gimana ya, untuk awal-awalnya mereka merasa pusing, tapi sekarang malah kok jadi beda gitu. Iya beda. Saya nggak matiin tingkah-tingkah anak kecil zaman sekarang gitu, malah mereka sudah enjoy dengan dunia yang di luar akademis gitu. Iya, maksudnya bermain. Ya termasuk saya gitu loh. Iya, bermain. Karena udah terlalu lama jadi lupa dengan sekolah ataupun kuliah, udah terlalu enjoy dengan dunia sekarang. Saking gitu. lamanya Saya yang pandemi loh. liatin perilaku anak kecil kan sih. Jadi misalnya biasanya nongkrong anak SMA di kantin, terus mereka ya berbau aktivitas entah itu olahraga atau segala macam kegiatan akademik lah. Itu kan enggak, itu kan lewatnya sosmed semua sekarang, silaturahminya maksudnya. Sekarang mah udah pada main Instagram, TikTok, games kan. Ya pokoknya itulah itu yang sekarang salah satu bikin lupa dengan tanggung jawabnya mereka sendiri gitu. Yang Mas Irzan sendiri ini mewakili teman-teman akademik, apa yang dirasain selama 2 tahun jadi mahasiswa, ibaratnya nggak kayak dulu lah pas sebelum COVID? Yang jelas itu pusing ya kita kalau kita via Zoom atau Google Meet gitu ya, daring yang jelas daring gitu ya. Apalagi kalau yang mata kuliah sendiri itu hitung-hitungan atau asing ya, maksudnya bukan yang teori seperti bahasa Indonesia gitu. Itu emang bener-bener ini saya malah nggak tahu nih untuk yang anak-anak teknik gimana ini. Kebetulan saya kan ambilnya manajemen ya, lebih banyak di teori, jadi ya agak sedih juga, kadang agak bingung juga. Tapi malah mikir gimana ya anak-anak tekniknya, anak-anak kedokteran ya, yang mereka harus daring gitu, yang ingin gitu. Ilmu pasti lah lah. Sama ya kasihan aja sih sama anak-anak sekarang yang haknya emang yang enggak 100% gitu loh. Iya. Yang seharusnya mereka kenal, bisa komunikasi dengan guru tatap muka, bisa interaksi dengan teman-temannya di sekolah, harus ya ikut dia ekstrakurikuler juga. Bahkan yang untuk anak-anak yang baru gitu, dalam artian misal tahun masih dari SMP ke SMA, mereka belum kenal teman-teman yang lain sekelas gitu. Nah begitu juga dengan ini anak-anak mahasiswa yang baru biasanya ada ospek semester 4 sekarang kan berarti mereka belum
tahu teman-teman yang sebenarnya yang realnya itu kayak gimana, ganteng beneran atau cuman ganteng di sosmed gitu kan. Ganteng beneran apa ganteng lewat filter ya? Iya emang ya bener, kasihan sih. Ya kebetulan saya mau udah semester 9 udah ketemu teman-teman, walaupun beberapa udah ada yang sudah, saya belum. Tapi ya ngerasa sedih aja sih, banyak yang sedih. Tapi gini ya, dari pandemi ini ya kita harus belajar. Kita harus banyak bersyukur, jangan pandemi ini dibuat jadi apa ya, jadi beban ataupun malah kita jadi banyak berkeluh kesah. Janganlah, kalau bisa lah, justru malah manfaatin waktu sebaik mungkin gitu loh. Dalam artian ya emang dunia itu nggak tentang akademis aja, nggak tentang kita sekolah, kita kuliah, ternyata luas. Malah justru kalau kita memanfaatkan sesuatu dari pandemi ini malah sebenarnya luar biasa banget sih. Iya. Jadi harusnya dituntut lebih kreatif. Bener, kreatif. Makanya teman-teman akademik itu misalnya sekarang ada platform buat bukan memamerin sih, maksudnya menunjukkan kreativitasan. Benar. Maksudnya ada platform YouTube buat konten-konten segala macam. macam. Konten-konten misalnya buat apalah, maksudnya buat menginspirasi ya, orang lah. Malah selama pandemi ini ya, dari awal sampai sekarang ini malah alhamdulillah yang nggak malah nganggur gitu. Awal-awal aku dagang, terus sekarang lagi sibuk di kebun, bertani gitu. Ya sembari kuliah, kadang kuliah di kebun. Ya bener, jangan itu semua jadi bahan buat keluh kesah kita, buat jadi kolah atau gimana gitu. Jadi ini saya kemarin baca-baca ya itu tentang dampak ibaratnya teman-teman akademik itu, satu, perubahan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online. Itu Mas Irzan sendiri ngerasain gimana dari pembelajaran tatap muka pindah ke online? Yang jelas itu kan dunia yang sangat berbeda ya, ketika kita sering berdiskusi offline yang di kelas itu dengan enak, gampang. Apalagi untuk anak-anak yang ini ya, yang kritis ya, itu kan tempat yang sangat strategis dalam artian yang enak. Daripada kita online kita susah. Iya, kalau jaringannya gampang terus, terus dosennya gampang. Kadang ada loh dosen yang tahu-tahu itu nge-mutein kita gitu loh. Kadang ngeluarin gitu dengan seenaknya aja kan, ya nggak kayak gitu juga. Mahasiswa kan punya hak juga untuk punya hak bersuara gitu. Dalam artian ya selama itu di koridor yang benar, kenapa mahasiswa juga belajar gitu loh. punya hak lah. Ya buat saya sih janganlah dosen-dosen itu berarti itu ibaratnya yang dirasain teman-teman entah itu SMP, SD, semuanya lah sampai ke jenjang paling tinggi, ibaratnya mahasiswa-mahasiswi ini ibaratnya kayak ketemu dunia baru ya, bener nggak sih? Kayak misalnya dari tatap muka ke online kan dunia baru ibaratnya. Aku malah nggak habis pikir ya, nggak tahu mereka itu ketemu teman-temannya sekelas itu gimana. Aku nggak tahu ya, mereka pasti ngerasa aneh ya, canggung gitu ya, nervous atau gimana. Iya, tapi masih sering ini kontak-kontakan sama teman-teman kampus selama pandemi lah. Masih, janganlah kita putus silaturahmi. Cuman kayak ibaratnya dunia barunya kan biasanya beberapa bulan bahkan sampai ngopi-ngopi kan jadi enggak ya, maksudnya sama mantan tuh jangan sampai kita komunikasi ataupun kita ini komunikasi, jangan kayak gitu, jangan cupu-cupu amat lah jadi orang. Masa
Terus nih yang opsi 2 itu saya setuju sebenarnya, cuman nggak setuju emang ya namanya COVID 2 tahun kan. Ini yang kedua tuh peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi itu kita dituntut dari gaptek jadi nggak gaptek ibaratnya. Setuju kan? Ya plus minus lah. Iya plus minus. Iya sih emang plus minus. Iya bener. Kita jadi dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi, ya, memanfaatkan teknologi dengan yang ada. Jalannya waktu kan kita jadi nggak monoton, gitu. Jadi nggak konvensional amat sih. Cuman yang banyak saya lihat orangnya udah terlalu santuy. Ya, jadi udah bodoh amat, soalnya kan tiap orang kan beda-beda. Ada yang rumahnya di pelosok, maaf ya teman-teman, ada yang rumahnya di dekat kota, dekat sinyal. Ini yang masuk desa-desa yang sinyalnya susah kan, kasihan mereka sebenarnya, online. Iya bener. Belum ada, nggak ada bantuan ibaratnya kayak komputer segala iya, macam. Karena kita kan nggak tahu ya perekonomian seseorang kan nggak sama rata ya. Iya nggak sama rata. Jadi gitu. Apa namanya, perangkat yang kita punya juga kan beda-beda. Beda-beda. Ada yang Beda-beda. support, ada yang support, enggak, ada yang nggak termasuk support. jaringan kan itu yang salah satu menghambat gitu. Saya pernah lihat berita kemarin bro, sudah 1 tahun yang lalu lah, itu ada di daerah Gerobokan. Jadi teman-teman mahasiswa ini kuliah di Jogja. Saya kurang tahu universitasnya apa. Tapi dia harus manjat gunung dulu coba mau kuliah. Menurut Mas Irjan gimana? Itu harus ke tebing dulu, misalnya ke lereng gunung dulu lah. Memang harus bisa kuliah di situ. Kan kasihan sebenarnya. Ya itulah yang gimana ya. Aku juga kan ada teman-teman yang mohon maaf ya yang di daerah timur mungkin yang nggak 100% sinyalnya full iya, terus sinyal gitu. Kadang mereka yang harus ke kota dulu gitu. Iya. Apalagi itu pegunungan kita. Ya ke gunung rata-rata dulu dong. Iya, cari sinyalnya kan susah. Mungkin di agak bukan pelosok sih, agak ke dalam lah ibaratnya, ke bukit-bukitan, maksudnya harus cari ke bukit-bukitan dulu. Jadi kayak anak SD lagi, zaman dulu kita sebelum belajar kita harus senam dulu, olahraga dulu. Iya, olahraga dulu, man. Cari sinyal dulu. Terus tapi ya semangat aja lah yang iya sih. Iya teman-teman yang itu. seperti itu. Ya ini kan mudah-mudahan pandemi cepat kelar, semuanya tetap baik-baik. Amin. Ke semuanya acara ini ibaratnya mahasiswa baru tuh ospek apa kayak taruh pengenalan sama mahasiswa yang lainnya di kampus tuh aman lagi, kayak SMA kayak ya ospek juga lah ibaratnya yang kelas 1 masuk. Saya dengar banyak yang di sosmed tuh ibu dan bapaknya tuh bukan ketawa sih, maksudnya membeliin baju SMA tapi si anaknya ini belum sempat sampai pakai karena pandemi 2 tahun kan, si putih abu-abunya ini pengen dipakai tuh nggak boleh, emang nggak boleh sekolah kan 2 tahun kemarin. Iya bahkan tahu di desaku itu malah ada yang udah kekecilan. Oh gitu. Sampai kekecilan. Iya karena kita nggak tahu ya, maksudnya nggak ngikutin proses pembelajaran di sekolah langsung gitu, jadi face to face lah. Jadi lebih banyak di lemari daripada kita pakai, jadi nggak terkontrol gitu. Mereka pada bingung gitu. Pada akhirnya ya harus beli lagi, jadi harus beli lagi. Curhatan tetangga sih. Kalau nunggu bantuan, tahu datang. Ya kebetulan saya mahasiswa jadi pakai. Terus yang ketiga nih, yang opsi ketiga ada peningkatan kemandirian belajar mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran di era new normal. Maksudnya tuh mahasiswa tuh emang harus dituntut mandiri. Jadi benar-benar apa-apa harus sendiri, dari makan mandi dan cari bahan sendiri. Ya itu PR banget ya yang buat, khususnya yang buat baru-baru ya, mahasiswa baru yang udah berapa semester belum pernah ketemu temennya langsung, baik itu ganteng atau cantik yang sebenarnya, dosen yang sebenarnya. Karena semua di dalam dunia ini maya dan realita itu emang berbentur banget.
gitu. Aku yakin sih kaget sih mereka sih. Soalnya kan sekarang kan di tahun 2001 ini kan memang sudah jadi new era, memang new normal pokoknya. Apa-apa itu baru, serba baru pokoknya. Dari kita jaga jarak, apa kita ngisi KRS di kampus, kayak ngisi online kampus juga udah ruwet lah ibaratnya. Ini kasih tip temen-temen nih biar nggak bingung tuh harus di mana, maksudnya harus buka blog dulu, blognya kampus dulu atau di mana biar temen-temen nggak bingung. Yang penting besok awal-awal kampus santai aja lah, kita nothing tulis aja dalam artian apa ya, pede aja, nggak usah bingung, nggak usah canggung, nggak usah nervous gitu. Karena pada dasarnya semua orang sama aja, jangan kita ngerasa rendah diri dalam artian waduh mereka keren amat sih ataupun mereka begitu amat. Kita biasa aja lah gitu. Itu salah satu bekal sih yang emang benar-benar penting, itu mental memang. Jadi jangan sampai kita down, karena kalau kita down kita jadinya nanti mau ketemu dosen aja jadi bingung. Kita mau ke apa namanya, ke kelas jadi bingung, kita mau ngurus KRS jadi bingung kan. Nasib kalau itu. Soalnya kan kita memang dituntut tuh benar-benar nggak gaptek kalau untuk saat ini untuk para pelajar nih, buat mahasiswa-mahasiswi dan SMA lah, SMP semuanya lah. Padahal kita dituntut ini memang nggak gaptek gitu. Padahal kalau kayak gitu tuh mas, sebenarnya kesalahan kita. Apapun keadaan itu nggak ngerubah, yang ngerubah kan kita. Jadi kalau kita sebenarnya enjoy mah everything is okay lah. Jangan semuanya jadi alasan, kita aja yang harus menyiapkan diri gitu. Iya, emang jangan nyalain keadaan iya, maksudnya apalagi kan mahasiswa ibaratnya kita harus dituntut lah. Kita dituntut aktif memang. Iya, aktif gitu. Ngomong kan kalau kita cukup ya kita nggak aktif, kita nggak lulus kayaknya. Iya, maksudnya teman-teman nggak lulus lah. Emang harus apa tuh, harus segala sesuatu itu sendiri. Tugas kita harus sendiri, pokoknya apa aja lah harus di ini sendiri. Apalagi sekarang eranya udah aneh, ibaratnya bukan aneh sih, maksudnya udah new normal kan. Ya semuanya kita lah yang improve. Kita teman-teman harus pandai-pandai sendiri lah. Kalaupun nggak tahu ya tanya teman dekat, terus buka-buka HP lah, paling nggak YouTube segala macam. Ya jelas janganlah jadi mahasiswa cupu gitu. Jangan malu tanya ya, sesat di jalan. Iya, malu bertanya sesat di jalan memang. Udah kehabisan waktu, kehabisan tenaga, masa mau jadi cupu kan. Kalau untuk temen Bang Irzan sendiri ngerasain stres nggak selama pandemi ini? Ya sebenarnya awal-awalnya ya bingung, cuman ya karena kebetulan aku aja apa ya, ini peluang aja lah, dalam artian kebetulan aku seneng kerja, seneng dagang gitu. Jadi awal-awal aku dagang sambil kuliah. Ya sempat ngajar juga, sempat ngajar anak-anak SD sama TK gitu. Terus sekarang sibuk di kebun untuk bertani sambil kuliah itu gitu. Ibaratnya kan kalau sekarang kan kayak mahasiswa-mahasiswi itu tingkat ekonominya orang tuanya kan beda-beda. Iya. Itu menurut Irzan di mana? Maksudnya harus ada kebijakan apa nih dari kampus? Ya sebenarnya sih beasiswa apa aku lihat masuk. Aku juga pernah ditawarin beasiswa tapi enggak ngambil. Enggak diambil. Ya sih itu emang aku dari seseorang yang asasi ya, cuman buat saya, aku berprinsip kalau ada orang lain yang membutuhkan kenapa tidak gitu. Saya masih mampu walaupun kadang telat terus pembayarannya, tapi selagi saya masih bisa membayar, saya masih bisa bekerja dengan tenaga pikiran saya untuk berkuliah, ya saya usaha dulu lah. Iya, usaha. Pokoknya jangan banyak rebahannya lah.
Ya sebenarnya sih dari pemerintah, dari kampus mah sebenarnya ada beasiswa ya. Ada beasiswa. Kalau kalian membutuhkan ya silahkan diambil. Kalau kalian masih merasa mampu ya usaha dulu lah kalau saya saranin, karena masih banyak yang membutuhin gitu. Soalnya kan 2 tahun kan lama. Jadi teman-teman mahasiswa entah yang sekolah di SMA, SMP kan tanda kutip banyak orang tuanya yang dia kurang, maksudnya masih gagap teknologi. Jadi harus si anak dulu yang ngasih tahu ke orang tua mereka, dia tahu ibaratnya. Nah itu sih kalau menurut saya. Nah itu ada plusnya juga. Jadi si anak jadi lebih komunikatif sama orang tua. Sama orang tua. Kedekatan emosionalnya jadi lebih dekat. Jadi lebih dekat yang biasanya takut sama orang tua. Di situ ada itu timing yang pas. Aku kan ngerasa kayak gitu. Yang kita takut sama orang tua karena kita bukan takut sih, cuek sih. Ya cuek sama orang tua. Pada akhirnya ketika seperti itu cuek. Jadi rasa cueknya hilang. Jadi kehangatan keluarga jadi tumbuh kembali gitu loh. Itu sih salah satu dampak COVID yang positif lah ya. Itu yang sangat luar biasa banget. Luar biasa. Yang kadang kita nggak ngerasa tapi itu realita gitu. Iya realita. Kan ngomong untuk biaya untuk akademi tahun-tahun ini itu dari uang gedung, SKS itu sama aja. Mahal apa? Sama aja sih, sama aja. Kalau yang saya rasain sama aja. Sama aja. Sama aja. Cuman ya nggak tahu sih, mungkin untuk kelebihannya kampus nggak ada uang operasional, mereka lebih irit ya. Nggak bisa dipungkirin, ada AC, ada listrik kan. Listrik jadi lebih irit. PAM juga, air segala macam gitu. Ya sih emang sedikit, tapi kan buat apa ya, yayasan kan tetap ada untungnya. Cuman kalau yang paling, kalau menurut saya parah ya, ibaratnya kita 2 tahun itu nggak berinteraksi dengan teman-teman yang di kampus, entah itu sekolahan. Biasanya ada misalnya kayak anak SMA tuh class meeting nggak ada kan. Itu kalau menurut saya sih pukulan sih buat teman-teman. Misalnya acara kampus ya ada acara lomba-lomba, piala rektor, piala fakultas itu jadi hilang kan. Nah itu sih dampaknya semuanya sih, jadi anak-anak nggak pacaran di kantin. Nah itu sih kalau menurut saya yang paling pukulan sih. Ya yang jelas yang sabar-sabar aja ya, yang mahasiswa baru lah yang belum. Iya mahasiswa baru. Iya. Rasanya cinta monyet lah ya. Atau cinta kantin atau. Soalnya yang harga mati itu kalau orang di akademik itu emang harus kumpul, maksudnya belajar bareng kayak belajar kelompok tuh emang harus di tempat. Kalau selama new normal ini kan sulit lah ketemu, ada kayak apa itu istilah social distancing atau apalah. Bener, jadi jaga jarak. Teamworknya itu jadi kurang. Teamworknya kurang memang. Kan nggak bisa dipungkiri ya, kalau dalam saya sendiri ada kuliah terus ada tugas. Nah kebetulan tugasnya kelompok. Iya tugasnya kelompok. Kita kadang nggak kenal apalagi yang ulang ya, seperti saya ini ya ulang ya. Sama adik kelas yang notabene nggak kenal. Itu kadang orang baru maksudnya. Buat saya orang baru kan nggak kenal, jadi ya di situ ada kesulitan tersendiri lah, ada tantangan tersendiri. Yang jelas itu kita nggak komunikasi langsung, pada akhirnya susah kita mau apa namanya manage. Kamu harus buat yang ini dulu yang kalau macam. Kalau kita serba online jadi nyepelin. Iya kebanyakan sih kalau menurut saya sih banyak dari teman-teman yang nyepelin kayaknya sih. Apalagi yang deadline-nya cepet kan ya. Wah susah emang tuh. Jadi buat teman-teman mahasiswi dimanapun lah, entah itu SMA juga, SMP juga, jadi saya bukan sok pintar, bukan mau sok menggurui lah, katakanlah emang harus dituntut mandiri, terus kita dituntut biar nggak gaptek. Jadi emang segala sesuatu itu harus dari mulai diri sendiri lah. Yang jelas
banyak aktivitas yang sebenarnya itu bisa kita lakuin gitu loh untuk pandemi ini. Selama pandemi ini ya. Selain kita harus mikirin sekolah ataupun kuliah. Berarti kita harus ibaratnya Iya benar ya. kreativitas lah, Kreativitas. apa aja lah. Yang penting positif, yang penting positif. Yang penting positif. Tapi emang luar biasa banget. Saya yang sebelumnya ada rasa keinginan untuk bertani atau berkebun, malah sekarang ini jadi lama kelamaan sebelum saya intens di Akademik. di tani ini. Iya, di dunia Iya pertanian. dulu nyepelein, tapi kemarin iya saya background saya itu dari petani. Masa ya aku nggak tahu petani kentang atau petani yang ada di sini. Kan lucu ketika kita mau sharing ataupun ditanya orang nggak tahu, kan lucu. Pada akhirnya awal-awalnya sih cuman pengen lah belajar gitu. Pada akhirnya jadi apa namanya kebiasaan gitu, yang akhirnya Kebiasaan. jadi suatu kenikmatan. Wah ternyata Ya daripada gitu. bahan lah katakanlah. Daripada rebahan, daripada yang mau ya Belum ya di ngomong. kantoran gitu ya. Iya. Yang kita serba dikejar deadline, kita ya adalah bahasanya, ada yang orang kayak diintimidasi segala macam. Saya malah ngerasa enak di dunia tani sendiri gitu. Makanya sekarang lagi seneng banget nih belajar nih Pertanian gitu. pertanian. Karena ternyata itu pertanian itu sangat luas ternyata. Nggak cuma tanam, panen, sama perawatan gitu. Enggak, ternyata sangat kompleks banget. Kadang dalam satu aspek itu banyak banget yang harus kita pelajari dan kompleks, seperti irigasi. Ternyata kita harus punya hitungan. Ternyata nggak sekedar cuma nyemprot gitu doang. Ternyata kita harus tahu sungai ataupun sumber mata air di mana, terus apa yang akan diirigasi itu di mana gitu. Dalam artian ketiganya berapa, butuh pipa berapa, segala macem. Wah itu emang luar biasa banget. Mungkin kalau nggak ada pandemi ini saya malah nggak tahu tentang pertanian, nyepelein. Tapi karena ada pandemi malah justru pandemi ya jadi. Nah makanya jangan sampai nyalain suatu keadaan atau pandemi ini. Iya, benar-benar tuh teman-teman jangan menyalahkan keadaan. Kita ini manusia punya rasionalitas, jadi ya. Untuk ini namanya kayak kemarin 2 tahun yang lalu baru 1 tahun yang lalu kayak bantuan kuota itu benar ada nyatanya atau memang? Oh benar, itu dari pemerintah sama pihak akademis sendiri memang ada. Ya kita sebenarnya cuma ini nama ataupun nomor induk siswa ya, sama nomor handphone yang nge-share itu. Ya sebenarnya lumayan, cuman itu lebih kebanyakan kalau di tempat saya kan pakainya Zoom. Nah, untuk kuota Zoom. Kuota Zoom itu buat akademik aja, pembelajaran kuliah kayak gitu. Tapi ya sebenarnya mah dari pihak pemerintah sendiri mereka mah udah mikirin ya sebenarnya emang kebutuhannya kita di situ. Karena ada nih banyak anak-anak yang ngeluh, cuman ini doang yang Zoom gitu. Tapi dibilangin lah orang kita yang dapat, ngapain kita protes? Iya. Masih mending udah dikasih daripada enggak. Iya sih. Gitu. Cuman saya nggak ngambil sih. Nggak ngambil. Itu kalau kita browsing YouTube bisa nggak, atau ada sosmed yang lain bisa diambil? Paket beberapa gigabyte itu emang buat sosial media segala macam. Ya maksudnya yang universal lah gitu, yang emang khusus buat Zoom itu yang lebih dominan yang itu mata kuliahnya berarti lewat di Zoom itu kita buka. Ya kita pakai perangkatnya, bisa pakai laptop, bisa pakai handphone. Gitu. Ya kita mau rebahan atau apa segala macam terserah, asal nggak on cam kan.
kan aku sering malah apa namanya di kebun, kadang malah sambil kerja gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, teman-teman mahasiswa, mahasiswi pokoknya lah, dari ujung Indonesia Timur sampai Aceh ya. Barat. Pokoknya dari SMP, SMA, mahasiswa tuh memang di era tahun 2021 itu kita dituntut untuk semuanya serba mandiri. Harus ini soalnya sudah new normal, ibaratnya apa-apa harus online, ini itu harus online, daftar sekolah pun online, semuanya online pokoknya. Jadi buat temen-temen harus selalu berkomunikasi dengan orang tua masing-masing di rumah, ngobrol-ngobrol. Ini mau sekolah di sini tuh emang ribet lah sekarang. Jadi harus diomongin, terus belum bisa tatap muka juga, maksudnya yang online harus jeli, harus dipahamin, jangan asal online. Pokoknya serba online sekarang. Jadi mahasiswa tuh harus mandiri semua, pokoknya mandi sendiri. Pokoknya harus semangat, jangan suka nyalain keadaan. Dan kalaupun di rumah nggak sibuk nggak apa-apa, mudah-mudahan punya kesibukan untuk berkreasi lah. Yang jelas buatlah kesibukan Entah itu apa, yang penting yang bermanfaat, positif. Oke. See you next time, sampai ketemu lagi di Apa Aja Radio. Tentunya salam tak kenal maka tak sayang. Dadah. Bingung yang mumpung-mumpung. Aduh, kayak ustadz sih ngomong-ngomong.